Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Todoist dan Trello guna memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Desti Oktalia dengan nomor NPM 012, yang kedua ada Siti Nurhalifa dengan nomor NPM 014, dan yang ketiga ada Tiurna Nenovita dengan nomor NPM 020, lalu yang keempat ada Era Mustika dengan nomor NPM 021, dan yang terakhir ada Desi Ratnasari dengan nomor NPM 035. Teman-teman ada yang tahu belum apa itu Todoist? Jadi, Todoist adalah aplikasi manajemen tugas yang dapat membantu manajer proyek menangani banyak tugas tanpa merasa kewalahan. Aplikasi ini menggunakan gamification untuk memotivasi penggunanya agar tetap produktif dengan hadiah seperti poin, coretan, dan lainnya. Todoist ini memiliki interface bersih dan tajam, dan Anda juga bisa mendapatkan semua fitur penting untuk membantu Anda mengelola pekerjaan dengan cara yang benar. Selanjutnya yaitu Trello. Apa sih Trello itu? Trello adalah aplikasi manajemen proyek yang bagus dan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan tim, di mana Trello ini merupakan aplikasi gratis yang berisi board, list, dan cards yang memungkinkan tim mengatur proyek dengan cara yang menyenangkan dan fleksibel. Next, yaitu manfaat Todoist. Manfaat yang pertama yaitu membantu Anda untuk tetap fokus pada tugas yang penting. Todoist memungkinkan Anda untuk membuat daftar tugas dan pengaturannya berdasarkan prioritas. Jadi hal ini akan membantu Anda untuk fokus pada tugas yang paling penting dan menghindari distraksi. Manfaat yang kedua yaitu membantu Anda untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Todoist ini memiliki fitur pengingat yang akan mengingatkan Anda tentang tugas yang harus diselesaikan. Jadi hal ini akan membantu Anda juga untuk menghindari keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Manfaat yang ketiga yaitu membantu Anda untuk bekerja lebih efisien. Todoist ini memiliki berbagai fitur yang dapat membantu Anda untuk bekerja lebih efisien, seperti fitur pengulangan tugas dan fitur pelacakan waktu. Selanjutnya yaitu manfaat Trello. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, di mana dengan aplikasi Trello, pekerjaanmu akan selalu on track dan terarah. Kamu bisa mengerjakan berbagai pekerjaan sesuai jadwal, juga melihat hal apa saja yang perlu kamu lakukan dan apa saja yang sedang kamu lakukan. Dengan begitu, kamu tidak akan banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, misalnya saat kamu tergoda untuk major atau procrastination. Manfaat yang kedua yaitu mudah diakses. Kamu bisa mengakses situs Trello di komputer maupun mengunduhnya lewat ponsel. Jadi, aplikasi Trello sangat accessible karena setiap membuka ponsel, kamu akan bisa mengupdate status pekerjaanmu. Kamu juga bisa menambahkan banyak hal di dalamnya dan mengedit dengan mudah. Manfaat yang ketiga yaitu hemat waktu. Dalam kolaborasi tim, penggunaan aplikasi Trello akan menghemat banyak waktu karena kamu tidak perlu mengadakan meeting atau rapat untuk sekedar mengupdate perkembangan pekerjaan masing-masing anggota. Lanjut, manfaat yang keempat yaitu proyek tim lebih terstruktur, di mana dalam aplikasi Trello memungkinkan setiap anggota tim untuk bekerja secara maksimal. Semua anggota bisa memperbaharui statusnya dan dapat saling mengingatkan sehingga tidak akan ada yang tertinggal. Selanjutnya yaitu fitur di dalam aplikasi Trello. Yang pertama ada Board. Board adalah sebuah workspace atau ruang kerja virtual untuk memuat informasi tentang pekerjaanmu. Kamu bisa membuat banyak board yang bisa diakses olehmu sendiri dan anggota tim. Bahkan, kamu bisa mengambil inspirasi board dari orang lain secara gratis. Untuk menambahkan board, kamu bisa mengklik tombol plus di versi ponsel dan create board di versi komputer. Fitur yang kedua yaitu list. List adalah tempat untuk mengkoordinasikan kegiatanmu dan mengkategorikannya berdasarkan status.
Default list dari Trello sendiri adalah to do, doing, dan done. Tapi kamu juga bisa memberikan nama lain sesuai yang kamu inginkan. Di dalam list akan ada beberapa detail bernama card. Next, fitur yang ketiga adalah card. Card merupakan detail proyek yang berisi judul dan detail lainnya. Di dalamnya, kamu bisa menambahkan deskripsi, due date, checklist, komentar, label, lampiran, dan lain-lain. Kamu juga bisa berinteraksi dengan anggota lain untuk berdiskusi tentang perkembangan pekerjaanmu di kolom komentar. Dan card ini sifatnya movable. Kamu bisa memindahkan setiap card dari list satu ke list yang lain sesuai statusnya. Untuk membuat card, klik Add a Card pada list. Fitur yang keempat yaitu menu. Menu ini berisi berbagai pengaturan di mana kamu bisa menambahkan anggota, melihat riwayat aktivasi di board, dan mengatur tampilan board. Sedangkan fitur-fitur yang ada di Todoist yaitu yang pertama ada task list dan task management, yang kedua yaitu project management, yang ketiga yaitu visual progress tracking, yang keempat yaitu milestones tracking, yang kelima yaitu file sharing, dan yang keenam yaitu access permissions. Berikut adalah beberapa tutorial dalam menggunakan aplikasi Trello. Yang pertama yaitu membuat tim. Salah satu tujuan penggunaan Trello adalah keperluan kolaborasi dengan anggota tim lainnya. Cara membuat tim di Trello cukup mudah, yaitu caranya dengan klik icon plus di bagian kanan atas halaman home Trello, lalu klik Create Team. Next yaitu fitur board. Caranya cukup klik Create a New Board di halaman tim, kemudian Anda bisa memberi nama, tingkat privacy, dan gambar background board tersebut. Persis sama dengan bagian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jangan lupa setting visibilitas board secara private, karena jika disetting public, Google bisa mengindeks board tersebut. Imbasnya orang lain bisa mengakses board tersebut. Yang ketiga, membuat list. Cara membuat list Trello adalah klik Add a List di bawah nama board Anda. Anda bisa membuat banyak list sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu menambahkan card. Berikut adalah langkah-langkah menambahkan card di Trello. Yang pertama, membuat card, menentukan siapa yang mengerjakan tasking, menambahkan catatan dan lampiran, lalu mengatur deadline, menambahkan label, menambahkan checklist, kolom komentar, dan melihat riwayat aktivitas. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah dasar cara menggunakan Todoist? Berikut adalah langkah-langkah dasar cara menggunakan Todoist. Yang pertama, yaitu membuat akun Todoist. Anda dapat mendaftarkan secara gratis di todoist.com dengan mengunjungi web yaitu https://todoist.com. Lalu langkah yang kedua, membuat proyek. Proyek adalah cara untuk mengelompokkan tugas-tugas yang terkait. Misalnya, Anda dapat membuat proyek untuk pekerjaan, sekolah, atau pribadi. Lalu yang ketiga yaitu tambahkan tugas. Untuk menambahkan tugas, klik tombol plus di pojok kanan bawah layar, beri nama tugas Anda dan pilih proyek tempat tugas tersebut akan ditempatkan. Next, yang keempat yaitu tambahkan tanggal jatuh tempo dan pengingat. Anda dapat menambahkan tanggal jatuh tempo dan pengingat untuk setiap tugas. Ini akan membantu Anda tetap berada di jalur dan tidak melupakan tugas-tugas penting. Yang kelima yaitu prioritaskan tugas. Anda dapat memprioritaskan tugas-tugas Anda dengan menggunakan sistem prioritas Todoist. Sistem ini memiliki 4 tingkat prioritas. Yang pertama paling penting, yang kedua, ketiga, dan keempat paling tidak penting. Lanjut, yang terakhir yaitu selesaikan tugas. Setelah Anda menyelesaikan tugas, klik tanda centang di sebelah nama tugas. Tugas yang telah diselesaikan akan dipindahkan ke daftar komplit. Demikian penjelasan mengenai Todoist dan Trello yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.